Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Long Time Entertainment. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan soal kenapa saklar itu panas ya. Banyak yang bertanya seperti itu. Ya, nah, kenapa saklar itu bisa panas? Banyak penyebabnya. Ya, saklar setrum ikan, khususnya setrum ikan platina ya, banyak penyebabnya. Yang terutama penyebabnya panas itu ini, Anda instalasi kabelnya itu kendor. Biasanya instalasi kabelnya kendor dan akhirnya menimbulkan percikan ya, percikan antara komponen dan kabel itu lama-lama akan menjadi panas ya. Usahakan kencang ya, jangan kendor ya, harus benar-benar kencang. Kalau kendor biasanya akan menimbulkan percikan-percikan kecil ya, seperti konsletan-konsletan ya. Jadi itu lama-lama akan menjadi panas. Nah, ini contohnya saklar saya yang sudah pernah saya review pakai platina ya. Kalau Anda tidak ingin panas, usahakan kasih gagang seperti ini ya, kayu. Nah, ini dijamin tidak panas. Walaupun di sini panas sekali, tapi kan kita pakai gagang kayu, jadinya tidak panas. Kalau untuk masalah panas sampai panas-panas banget itu sebenarnya itu wajar ya. Kalau setrum platina itu wajar, memang panas. Ya, alangkah baiknya untuk instalasi kabel itu kencang ya, untuk mengurangi panasnya itu. Dan biasanya kalau panas itu biasanya di setelan platina itu terlalu kencang dan gulungan Anda itu terlalu banyak, kebanyakan gulungan lah. Itu juga bisa menimbulkan panas ya. Terlalu kebanyakan gulungan karena berat ya. Kalau kebanyakan gulungan itu biasanya berat, dan ujung-ujungnya saklar ini yang menanggung bebannya juga gitu. Kebanyakan gulungan dan terlalu sedikit gulungan juga sama, nanti saklar akan panas juga, karena sama dengan listrik itu dibuang sia-sia ya. Listrik itu dibuang sia-sia karena terlalu pendek itu gulungan, kekurangan gulungan ya. Kebanyakan gulungan akan menimbulkan saklar panas, kekurangan gulungan juga menimbulkan saklar ini panas. Seperti itu. Solusinya ya ini, instalasi kabelnya ini usahakan yang kencang ya, kencang, jangan sampai kendor, untuk mengurangi efek percikan-percikannya. Kalau kendor kan biasanya ada percikan-percikan, itu lama-lama juga akan membuat saklar ini panas ya. Seperti itu, hanya seperti itu saja masalahnya, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Dan biasanya kalau Anda pakai saklar pakai sendok gitu ya, biasanya kan Anda pakai besi sendok bekas gitu ya, dipotong buat saklar ya. Kalau pakai saklar seperti itu kalau sudah timbul panas itu biasanya masalahnya di karat ya. Karat itu juga menimbulkan panas. Biasanya besi-besi berkarat begini ya, tuh berkarat ini, terus sendok itu kan berkarat. Nah, antara saklar yang satu sama saklar yang satu itu ya kan begini nih. Nah, kedua sisinya ini
ada karat ya, kedua sisinya ini ada karat, dan itu akan menimbulkan percikan kecil gitu. Itu akan membuat panas, biasanya menyala gitu. Kalau diperhatikan itu antara saklar geraknya sama saklar diemnya itu, di antara itu ada percikannya, percikan kecil gitu. Itu juga lama-lama akan menimbulkan panas ya, panas sekali itu biasanya kalau Anda memperhatikan saklarnya ya. Untuk mengatasinya pakai dibungkus ya, kalau enggak diberi lapisan kayu seperti ini saja saya pakai lapisan kayu, gagangnya saya tambahin kayu agar walaupun di sini panas sekali tapi kita menekannya pakai gagang kayu ini, jadi tidak panas ya ke tangan kita walaupun di sini panas. Kalau untuk masalah panas itu memang wajar, kalau setrum ikan platina itu wajar. Makanya saya kemarin kenapa setruman ikan kita drop lemot gitu ya, karena pengaruhnya di sini sih, di sini juga menanggung beban ampere ya yang akan. Makanya saya sarankan kan pakai kabel yang ini, kabelnya yang tembaganya tebal ini ya, tebal tembaganya, serabutnya tebal lah istilahnya, jangan jauh dari emailnya ya. Makanya saya sarankan seperti itu. Saya pakai kabelnya besar-besar ini ya, nah, kabelnya besar-besar untuk kabel saklarnya. Nah, tembaganya tebal-tebal, tebal. Ini untuk agar maksimal. Ini solusinya kalau kalau seandainya masih panas ya. Kalau panas itu kan wajar, kalau setrum ikan platina itu memang wajar kalau panas. Beri seperti ini, gagang seperti ini ya. Pokoknya istilahnya tangan kita jangan terlalu menyentuh besi ini ya, walaupun dikasih lapisan jangan terlalu dekat dengan besi ini karena efeknya memang panas. Dari dulu saya setiap memakai setrum mau spek sebagus apapun tetap akan panas di sini ya. Kasih diberi ini, solusinya diberi kayu atau karet atau apa, dan dibungkus ban ini ya, seperti ini, ban karet, ban motor biasanya. Kalau ini saya kan tidak dibungkus karena saya nyetrumnya tidak nyemplung ke air langsung ya, jadi saya tidak bungkus nih. Kalau yang bagi yang nyetrumnya orangnya ikut jebur ke air, wajib dibungkus ya, ini bungkus rapat agar aman, kita jaga-jaga untuk diri kita karena setrum ini bahaya. Kalau saya tidak dibungkus karena saya tidak ikut nyemplung ke air ya kalau nyetrum ya, hanya di pinggir-pinggir saja nyari ikan. Yang biasanya saya kalau ikan gabus itu kan di pinggir semua, jadi saya nggak nyemplung, hanya nyetrumnya itu mencari yang spot-spot yang terindikasi ikan gabus itu bersarang gitu aja, itu baru saya setrum. Biasanya itu ikannya gede-gede kalau gitu. Kalau kita ikut nyetrumnya biasanya itu ikan udah lari duluan baru kita setrum ya, nggak ada ikannya, nggak ada. Makanya saya kalau nyetrum itu diam-diam, tahu-tahu langsung saya pencet saklarnya gitu, jadi air itu tidak terkena goncangan atau berisik istilahnya, secara diam-diam, jadi ikannya tidak terlanjur kabur gitu. Baru kita setrum ya ikannya udah keburu kabur karena kita udah obrak-abrik ya. Kita kan kalau nyemplung air kan otomatis air bergoncang-goncang, bergolak-golak, itu kan ikan langsung panik kabur gitu. Udah nggak mau diam di tempatnya dia. Biasanya saya nyetrumnya seperti itu, hanya di pinggir-pinggir sungainya gitu, mencari target ikan yang besar-besar yang memang
diam di pinggir-pinggir gitu, biasanya kan gabus itu besar-besar diam di pinggir biasanya. Kalau kita nyetrumnya diam-diam, tahu-tahu langsung kita sengat, biasanya langsung kena ya, tanpa lari ya. Seperti itu. Nah, ini solusinya agar tidak panas ya, kita bungkus pakai karet seperti ini ya. Kalau ini kan saya buat ikatan doang, karet ban yang utuh itu ya, yang masih utuh langsung kita bungkus sama gagang-gagang ininya ya. Dan ini dilapisin lagi pakai kayu agar tidak panas, panasnya itu tidak tembus ke tangan itu ya, solusinya itu. Karena panasnya itu memang wajar, mau pemula mau senior itu memang panas. Saya pun masih panas ya, mau bikin kayak apapun panas, memang wajar panasnya itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir, hanya saja Anda beri solusi ini, beri ini tatakan tambahan lah, mau kayu mau karet, yang penting tangan tidak langsung dekat-dekat sama besi saklar ini ya, untuk mengurangi efek panas di jari kita. Solusinya seperti itu ya, intinya wajar itu panasnya, wajar. Tapi juga ada penyebabnya yang seperti saya jelaskan tadi ya. Penjelasannya saya akhiri sampai di sini ya. Barangkali kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.